Selamat pagi Bapak Ibu Guru, calon guru penggerak yang hebat. Perkenalkan, nama saya Ilo Nurwibowo Laksono, calon guru penggerak angkatan kelima Kabupaten Blora. Tugas ini saya buat untuk melengkapi modul 3.1 demonstrasi kontekstual, yaitu wawancara dengan pimpinan kepala sekolah. Wawancara pertama dengan Bapak Muhammad Ali Yusuf, Kepala SMP Negeri 4 Cepu. Wawancara kedua dengan Bapak Muhammad Mujahidin SPDI, Kepala Sekolah dari SMP Al Muhammad Cepu. Selamat menyaksikan, semoga menginspirasi. Maaf kali mengganggu waktunya. Ya, di sini untuk melengkapi tugas saya sebagai calon guru penggerak di modul 3.1 ada beberapa sesi wawancara yang berhubungan dengan kepala sekolah. ya. Untuk poin yang pertama, selama ini bagaimana Anda selaku kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kasus dilema etika. Mengidentifikasinya. Kita lihat itu suatu masalah. Masalah itu terbentur dalam satu penyelesaian yang sama-sama beratnya. Jadi harus diambil keputusan mana yang sebetulnya sama-sama baiknya yang harus diputuskan. Nah, itu yang dimaksud dilema etika gitu ya. Jadi ada dilema yang harus diputuskan di sini ya benar, kalau begini ya benar, tapi masing-masing nanti juga punya risiko atau punya akibat dari keputusan ini. Ya. Untuk yang poin kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Apabila kita dihadapkan suasana seperti itu, mana yang diambil, keputusan ini benar, keputusan itu yang benar, tetapi tadi ada pertentangan. Ya kita memutuskannya ya kita lihat manfaat yang paling banyak itu yang kita ambil. Jadi manfaat bagi, misalnya kalau di sini di sekolah ya manfaat bagi siswa, manfaat bagi guru, manfaat bagi warga sekolah semua. Yang lebih banyak manfaatnya itulah yang kita putuskan untuk kita ambil. Ya. Terus untuk yang berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Kalau kita menjumpai hal seperti itu ya kita pertama ya kita pikirkan dulu, kita renungkan dulu, dan kita juga minta itu pertimbangan dari teman-teman yang bisa menguatkan apabila ada keputusan yang perlu diambil salah satu, maka yaitu kita bisa juga minta pertimbangan teman-teman, sehingga kalau ada pemikiran yang lebih dari satu sumber, saya kira itu lebih baik daripada satu sumber saja dari saya. Walaupun bagaimanapun juga, meskipun kepala sekolah itu juga punya keterbatasan dan memerlukan bantuan dari teman-teman. Untuk yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang kita anggap efektif. Ya. Untuk pengambilan keputusan yang paling efektif itu tadi ya seperti yang pertanyaan di depan tadi. Jadi kita supaya dapat memberikan keputusan yang baik, ya kita harus segera dengan cepat juga minta pertimbangan dari teman.
Mungkin dilihat dari segi manfaatnya. Ya, Seperti itu. manfaatnya lebih besar yang Iya. mana, lebih banyak yang mana. Terus untuk yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang merupakan tantangan itu kadang-kadang kita gini, kita kan di situ ada dua pilihan. Iya. Kita kadang-kadang merasa tidak enak hati. Nah, misalnya harusnya begini, ini ya benar, tapi manfaatnya lebih banyak ini. Tapi kepada yang kita tinggalkan, kita kan kadang-kadang itu tidak enak hati. Iya, iya. Karena barangkali nanti setelah tidak kita pilih itu barangkali timbul apa perasaan yang tidak enak atau nanti ada akibat sedikit yang tidak kita harapkan. Itu yang saya kira tidak enak hati itu dari yang sulit. Terus yang berikutnya, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Kita lihat per kasus saja. Jadi ada kasus yang memang segera ditangani, ya harus segera ditangani. Ya, ada juga kasus-kasus yang barangkali masih bisa ditunda agak lebih lama, kemudian nanti kita jadwalkan mungkin perlu rapat atau perlu pertimbangan dengan teman, selama itu masih bisa ada waktu. Tapi jadi kita lihat kasusnya saja, kepentingannya apa, apakah jangka pendek ataukah jangka panjang. Oh iya. Soalnya kan ada loh suatu kasus itu segera dan penting. Iya. Ada juga yang segera tapi tidak penting. Iya, iya. Ada juga tidak penting tapi harus segera. Ada juga yang tidak penting tidak segera. Nah itu kan menjadi pertimbangan kita. Iya. Jadi kita mengutamakan skala prioritas. Ya, tergantung kasusnya. Untuk yang berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, tentu saja. Kita membutuhkan partner, kita membutuhkan masukan dari kolega, dari rekan kerja atau dari atasan atau dari Teman sejawat mungkin? teman sejawat, ya bisa dari bapak ibu guru, bisa dari kepala sekolah yang lain, bisa dari atasan kita. Itu yang kalau memang kasusnya harus sampai ke atasan ya atasannya, kalau tidak ya cukup keperluan intern kita sendiri. Terus untuk yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Ini merupakan perjalanan pengalaman hidup dari berbagai kasus, dari berbagai masalah. Itu nanti kita orang itu akan bisa menjadi lebih dewasa, lebih bisa berpikir mana yang baik, mana yang kurang baik, mana yang bermanfaat bagi masyarakat, utamanya bagi kalau di bidang pendidikan ya bagi siswa. Jadi masalah-masalah itu dengan sendirinya itu juga akan menempa kita, menjadikan pengalaman hidup kita supaya kita jenenge orang tua itu kan makin tua kemudian makin bijaksana gitu ya. Jadi saya kira hal-hal seperti ini bisa mendewasakan kita. Ya gitu. Ya, saya kira sudah cukup. Ali, terima kasih atas waktunya. Semoga ini bermanfaat bagi saya ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Zahid. Maaf mengganggu waktunya Pak. Iya, gini Pak Zahid, alasan saya pertama ke sini untuk mengambil waktunya, saya ingin wawancara dengan Pak Zahid karena selaku kepala sekolah SMP Al Muhammad Cepu. Itu hubungannya dengan tugas saya pada
modul 3.1 calon guru penggerak. Ya, mungkin saya persiapkan untuk materinya Pak Jain, ya. Ya. Ini hubungannya dengan dilema etika yang ada di dalam sekolah kita sehari-hari. Ya, untuk pertanyaan pertama Pak Jaid, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, kita lihat dulu situasi dalam dilematika. Akan ada nilai-nilai kebijakan dasar yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Serta kita akan amati paradigma dilema etika seperti individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kekasihan, kebenaran lawan kesetiaan, terus jangka pendek lawan jangka panjang. Oh iya, terus untuk pertanyaan kedua Pak Jaid, selama ini bagaimana Anda selaku Pak Sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau itu biasanya kita mengutamakan skala prioritas. Jadi skala prioritas yang bermanfaat bagi semua orang. Terus mengidentifikasi dari efek jangka pendek lawan jangka panjang terhadap keputusan yang diambil. Oh iya. Terus untuk pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini ketika di sekolah itu? Adapun langkah-langkah yang saya ambil biasanya satu, itu mengidentifikasi masalah yang perlu diperhatikan, yaitu alih-alih langsung mengambil keputusan tanpa menilai dengan lebih lebih seksama. Terus karena langkah ini akan membuat kita menyaring masalah yang betul-betul berhubungan dengan aspek moral. Terus bukan masalah yang berhubungan dengan sopan santun dan norma sosial. Ya, untuk pertanyaan berikutnya, hal apa saja yang selama ini yang jenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, biasanya kita mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Terus yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Terus yang ketiga adalah mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Terus yang keempat adalah menguji kebenaran atau salah, begitu menguji dari visi legal, terus visi regulasinya, terus uji institusinya, dan uji panutan. Untuk pertanyaan berikutnya yang nomor 5, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah Anda? Yang pertama adalah kadang-kadang keputusan yang kita ambil itu bertolak belakang dengan kenyataan yang tidak sesuai dengan hati nurani. Itu biasanya bertolakan. Tetapi kadang diambil dari sisi positifnya. Iya. Untuk pertanyaan berikutnya yang nomor 6, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan selama ini? Ya, mempunyai, kita identifikasi dulu kasusnya di sekitar rintangan langsung dan eksekusi, dan sekiranya berat meminta waktu untuk mengidentifikasi dari segala resikonya yang terjadi serta manfaat bagi semua orang. Oh iya, seperti itu ternyata ya. Untuk yang nomor 7, apakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang sekiranya itu baik buat sekolah Anda? Ada, yaitu masukan dari rekan sejawat, terus lingkungan sekitar, dan informasi di lapangan.
Oh iya, terus yang terakhir ini Pak Zaid, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika ini? Kadang-kadang langkah yang kita ambil itu sudah sesuai prosedur, akan tetapi pada saat pengambilan keputusan dilema etika itu dengan hati nurani, kita sebagai seorang pemimpin. Ternyata sangat luar biasa sekali ya, jenengan sudah melaksanakan beberapa tahapan dalam pengambilan keputusan dilema etika. Saya kira sudah cukup Pak Zaid, terima kasih atas waktunya sudah merepoti Anda. Terima kasih Pak Zaid.